Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manusia purba di Indonesia. Jika di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana proses terbentuknya kepulauan di Indonesia, maka pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang manusia purba di Indonesia. Baik, langsung saja masuk ke materi ya. Definisi manusia purba. Manusia purba atau manusia prasejarah atau manusia praaksara adalah manusia yang hidup pada jutaan tahun yang lalu. Secara umum, manusia purba merupakan manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Maka dikatakan manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan ini disebut juga sebagai istilahnya manusia pra-aksara. Nah, jenis-jenis manusia purba yang ada di dunia juga memiliki banyak suku dan ras, termasuk manusia purba yang hidup di Indonesia. Jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu diidentifikasi berdasarkan penemuan fosil di beberapa wilayah, seperti di Mojokerto, di Ngandong, di Solo, Pacitan, dan Sangiran. Nah, sebenarnya penemuan manusia purba di Indonesia ini sudah ada ya sejak abad ke-18 atau tahun 1700-an. Ini adalah peta ya penemuan manusia purba. Mayoritas fosil-fosil atau peninggalan-peninggalan manusia purba di Indonesia itu ditemukan di Pulau Jawa. Dan yang dikatakan di daerah Ngandong, di daerah Surakarta atau Solo, di Mojokerto, ya, dan di daerah Wajak. Gitu. Manusia purba di Indonesia atau prehistoric people merupakan jenis manusia yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu yang belum mengenal tulisan. Nah, mereka memiliki alat pendukung untuk berburu atau mencari makanan yang terbuat dari batu. Manusia purba di Indonesia diperkirakan hidup di bumi sekitar 2 juta tahun yang lalu. Nah, manusia jenis ini memiliki alat pendukung untuk berburu dan mencari makanan. Alatnya itu terbuat dari batu. Kenapa manusia jenis ini memiliki alat untuk hidup? Karena tidak seperti binatang atau tidak seperti hewan yang dibekali oleh Allah dengan bentuk fisik dan morfologi tubuh yang bisa digunakan untuk berburu, jenis manusia praaksara ini seperti manusia modern sekarang, bentuk tubuhnya, dan tidak memiliki senjata alamiah yang dimiliki dari tubuhnya untuk mendukung atau untuk bertahan hidup. Sehingga mereka untuk bertahan hidup perlu membuat atau perlu menciptakan sebuah alat pendukung yang mereka gunakan kemudian untuk berburu ataupun mencari makanan. Sehingga para ahli ya ketika menemukan fosil-fosil manusia purba, maka mereka pun menemukan alat-alat atau alat-alat bantu yang manusia purba itu gunakan ketika mereka hidup. Terungkapnya manusia purba ini berawal dari adanya sebuah penemuan-penemuan. Yang pertama itu adalah penemuan fosil atau tulang belulang manusia maupun hewan dan tumbuhan yang telah membatu. Nah, ditemukannya tulang belulang manusia yang ketika diteliti itu usianya sudah jutaan tahun dan memiliki struktur tubuh yang mirip dengan tulang belulang manusia, itu akhirnya menciptakan rasa penasaran ya dari para peneliti untuk meneliti fosil siapa ini. Selain itu, selain ditemukannya fosil, juga ditemukannya artefak. Artefak ini adalah peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil dari kebudayaannya, kebudayaan pada masa itu. Tadi yang di awal disebutkan bahwa artefak ini salah satunya isinya itu adalah alat-alat yang digunakan ketika manusia purba itu hidup yang mendukung
kehidupannya di masa tersebut. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang apa saja manusia-manusia purba yang ada di Indonesia itu. Nah, manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu antara lain ya. Yang pertama itu adalah Meganthropus paleojavanicus. Ya, Meganthropus paleojavanicus. Megan artinya besar ya. Terus Anthropus ini manusia, Paleo ini tua, dan Javanicus ini Jawa. Sehingga kalau diterjemahkan adalah manusia besar yang berasal dari Jawa tua atau Jawa kuno. Nah itu, yang pertama yang ditemukan ini fosil dari Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua adalah Pithecanthropus. Ya, Pithecanthropus ini terbagi menjadi ada Pithecanthropus erectus, ada Pithecanthropus mojocertensis, dan yang terakhir itu adalah Pithecanthropus robotus. Sedangkan jenis manusia purba yang terakhir itu adalah Homo, ya, yang ditemukan di Indonesia itu jenisnya ada yang berjenis Homo soloensis dan Homo wajakensis. Nah, kita langsung masuk pembahasan yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus. Fosil Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan oleh peneliti dari Belanda yang bernama von Koningswald di daerah Sangiran di Lembah Bengawan Solo tahun 1936 sampai 1941. Menurut von Koningswald, manusia jenis Meganthropus paleojavanicus ini diperkirakan hidup sekitar 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri dari Meganthropus. Ciri-ciri dari Meganthropus ini yang pertama adalah mempunyai badan yang tegap dan tubuh yang besar, sehingga dinamakan Megan. Ya. Yang kedua, adanya tonjolan tajam di belakang kepalanya. Ini di belakang kepala ini ya. Jika kita perhatikan gambar, ini adalah tonjolan yang sangat tajam. Ya. Yang ketiga, mempunyai tulang pipi yang tebal, ya, dan adanya tonjolan kening yang sangat mencolok ini. Ini tonjolan kening. Dan daerah pipinya di sini ini sangat tebal. Yang keempat adalah tidak mempunyai dagu, mempunyai otot kunyah, gigi dan rahang yang besar serta kuat ini. Tidak memiliki dagu ya, tidak memiliki dagu, tapi memiliki otot kunyah, gigi dan rahang yang sangat kuat. Ya, ini diperkirakan kenapa morfologi tubuhnya itu memiliki rahang dan gigi yang sangat kuat ini diperkirakan ini untuk membantu mereka ketika untuk mengunyah makanan. Ya. Lalu yang selanjutnya hanya memakan jenis tumbuh-tumbuhan saja dan mempunyai volume otak yang kecil. Yang terakhir ini memiliki volume otak yang sangat kecil. Bisa kita perhatikan ya di sini di tulang tengkoraknya ini volume otaknya sangat kecil. Sehingga bisa diasumsikan atau diperkirakan bahwa manusia jenis Meganthropus ini kecerdasannya belum terlalu tinggi. Nah, selanjutnya ada yang berjenis Pithecanthropus. Nah, manusia jenis Pithecanthropus ini merupakan manusia yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Jadi jenis Pithecanthropus ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Manusia ini juga disebut manusia kera yang berjalan tegak. Ya, Pithecan itu artinya kera, Anthropus itu manusia. Pithecanthropus artinya manusia kera. Erectus itu artinya tegak. Sehingga Pithecanthropus erectus itu artinya manusia kera yang berjalan tegak. Secara fisik mereka mirip dengan kera, ya, tetapi mereka pun mirip dengan manusia karena mereka berjalan tegak. Sedangkan jika kita perhatikan sekarang tidak ada satupun jenis kera ya modern yang berjalan tegak seperti manusia. Tapi ada berdasarkan penemuan ini ada secara morfologis dan fisiologis itu mirip seperti manusia, tapi fisiknya juga mirip dengan kera, sehingga disebut Pithecanthropus. Memiliki umur yang bervariasi, diperkirakan hidup antara 30.000 sampai dengan 2 juta tahun yang lalu. Ya, hampir sejaman dengan Meganthropus. Nah, ciri-ciri Pithecanthropus ini tinggi tubuhnya antara 160 sampai 180 cm,
Mempunyai badan yang tegap tapi tidak setegap Meganthropus paleojavanicus. Kemudian mempunyai tonjolan kening yang tebal melintang di sepanjang pelipis, mempunyai otot kunyah tapi tidak sekuat Meganthropus. Ya, mempunyai hidung yang lebar dan tidak berdagu. Jenis makanannya ini bervariasi dari tumbuhan hingga daging hewan. Volume otaknya 900 cc. Nah, Pithecanthropus ya. Pithecanthropus ini ditemukan oleh Eugene Dubois tahun 1891 di daerah Trinil, Jawa Tengah. Ya, femur atau tulang pahanya, bentuk dan ukurannya jelas seperti milik manusia dan menunjukkan bahwa makhluk ini berjalan di atas kedua kakinya. Ya, bukan berjalan dengan kaki dan tangan seperti kera atau monyet modern sekarang yang kita lihat ya. Ini adalah fosil Pithecanthropusnya. Ini adalah ilustrasi gambar dari Pithecanthropusnya. Jenis-jenis Pithecanthropus yang pertama ini adalah Pithecanthropus mojokertensis. Ini ditemukan oleh von Koningswald tahun 1936 di daerah Mojokerto. Fosil yang ditemukan hanya berupa tulang tengkorak anak-anak. Ini fosil Pithecanthropus mojokertensisnya. Ini ilustrasinya, ya. Kemudian Pithecanthropus robustus ini ditemukan oleh Wiedenreich dan von Koningswald tahun 1939, sama di daerah Trinil juga. Ya, von Koningswald menganggap fosil ini sejenis dengan Pithecanthropus mojokertensis. Ya, ini contoh fosilnya, fosil tulang tengkoraknya. Ya. Yang terakhir ini ada jenis Homo. Manusia purba jenis Homo ini merupakan manusia purba yang berumur paling muda. Diperkirakan hidup baru zaman 15.000 sampai 40.000 tahun sebelum Masehi. Ciri-ciri Homo ya, mempunyai tinggi tubuh 130 sampai 210 cm, memiliki volume otak yang lebih besar dibandingkan dengan Meganthropus maupun Pithecanthropus. Kemudian mempunyai otot kunyah, gigi dan rahang yang lebih kecil ya. Lalu mempunyai ciri-ciri dari ras Mongoloid dan ras Austro-Melanozoid. Volume otaknya 1000 sampai 1300 cc. Lebih besar ya jika dibandingkan dengan Pithecanthropus yang sebelumnya yang hanya 900 cc saja. 900.000, maaf. Kemudian muka tidak menonjol ke depan. Yang terakhir ini berjalan tegap seperti bipedal atau dua kaki. Nah, jenis-jenis Homo yang ditemukan di mana di Indonesia itu antara lain yang pertama adalah Homo soloensis, ditemukan oleh von Koningswald juga ya, dan Wiedenreich tahun 1931 sampai 1934 di sekitar Sungai Bengawan Solo ya. Kemudian yang kedua ada Homo wajakensis, ditemukan oleh van Richthofen tahun 1990 di daerah Wajak, Tulung Agung, dan kemudian diteliti juga oleh Du Bois, hidup antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu pada lapisan Pleistocene. Ya, tengkoraknya ini mempunyai banyak persamaan dengan tengkorak dari orang-orang aborigin yang merupakan penduduk asli Indonesia. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan secara singkat dari materi tentang manusia purba di Indonesia. Sisanya bisa kalian explore lebih jauh di YouTube ataupun boleh kalian membaca dari sumber-sumber yang lain. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kalian boleh bertanya lewat kolom komentar ataupun boleh lewat grup WhatsApp ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.